Selamat pagi adik-adik. Selamat pagi, Lose. Puji Tuhan, kita hari ini boleh beribadah bersama-sama. Tapi sebelumnya mari kita berdoa terlebih dahulu. Allah Bapa kami di dalam surga, kami mengucap syukur untuk hari ini Tuhan adakan buat kami. Sekarang kami akan memuji memuliakan nama Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati kami dalam ibadah kami ini. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Nah adik-adik, kita memiliki penolong yang sungguh. Siapakah itu? Tuhan Yesus. Kita akan menyanyikan lagu Yesus itulah satu-satunya. Yesus itulah satu-satunya penolongku yang sungguh. Dia berjanji akan kembali angkat kita semua. Oh haleluya, puji Tuhan, upahmu besar di surga. Oh haleluya, puji Tuhan, upahmu besar di surga. Yesus itulah satu-satunya penolongku yang sungguh. Dia berjanji akan kembali angkat kita semua. Oh haleluya, puji Tuhan, upahmu besar di surga. Oh haleluya, puji Tuhan, upahmu besar di surga. Yesus itulah satu-satunya penolongku yang sungguh. Dia berjanji akan kembali angkat kita semua. Oh haleluya, puji Tuhan, upahmu besar di surga. Haleluya, puji Tuhan, upahmu besar di surga. Nah adik-adik, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita akan memberikan persembahan sambil menyanyikan lagu Setinggi-tingginya Langit. Setinggi-tingginya langit, lebih tinggi kasih Yesusku. Sedalam-dalam lautan, lebih dalam kasih Yesus.
Halo, selamat hari Minggu. Bagaimana kabar adik-adik sekalian? Saya harap adik-adik sekalian dalam keadaan yang baik-baik saja ya. Kita masih berada di rumah, tapi kita tetap bersyukur karena Tuhan menyertai kita. Kita boleh bersama-sama beribadah kepada Tuhan. Nah, pada saat ini, mari bersama-sama kita akan belajar tentang firman Tuhan. Sebelumnya, mari kita berdoa ya. Ya Tuhan, Allah Bapa yang kami kenal dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami bersyukur dan berterima kasih karena penyertaan Tuhan dalam kehidupan kami. Pada saat ini kami boleh bersama-sama beribadah kepada Tuhan. Pada saat ini kami akan memuji nama Tuhan, kami akan mendengarkan firman Tuhan. Tolong kami agar dapat mengerti apa yang menjadi mau Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Nah, adik-adik, pada saat ini kita akan melanjutkan pelajaran kita ya. Pada hari ini kita akan belajar tentang 4 kitab pertama di Perjanjian Baru. Kita melanjutkan pelajaran yang kemarin. Pelajaran kemarin itu menceritakan kita mengingat akan Perjanjian Lama ya. Nah, Perjanjian Baru ini merupakan berisi tentang bagaimana Tuhan memenuhi janjinya yang disampaikan dalam Perjanjian Lama, yaitu akan menurunkan atau mendatangkan anaknya yang tunggal untuk menebus dosa-dosa kita manusia. Nah, kita mengulang sedikit ya, dalam Alkitab itu ada 66 kitab. 66 kitab yang dibagi menjadi Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru. Perjanjian Lama terdiri dari 39 kitab. Sedangkan di Perjanjian Baru terdiri dari 27 kitab. Nah, ingat-ingat ya. Hari ini kita akan belajar 4 kitab pertama di Perjanjian Baru. Ayo, siapa yang tahu kitab apa aja 4 kitab itu? Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes. Nah, 4 kitab ini dikelompokkan menjadi salah satu jenis kitab, yaitu kitab Injil. Jadi 4 kitab ini adalah termasuk dalam kitab Injil. Apa itu kitab Injil? Injil itu berarti adalah kabar sukacita. Kabar sukacita tentang siapa? Tentang Tuhan Yesus Kristus yang datang ke dunia menyelamatkan manusia, menebus dosa. Oke, kita lanjut ya. Jadi tokoh utama dalam 4 kitab ini adalah Tuhan Yesus. Ada kitab yang pertama, Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes. Nah, 4 kitab ini ditulis oleh 4 orang yang berbeda. Oke, kita akan melihatnya bersama-sama ya. Yang pertama, Matius. Kitab Matius ditulis oleh Matius. Ya, jadi nama orang yang menulis kitab Matius itu adalah Matius. Matius adalah seorang Yahudi, bekerja sebagai seorang pemungut cukai. Pemungut cukai adalah seorang atau sama dengan pemungut pajak. Jadi pekerjaannya orang yang mengambil atau menagih pajak kepada orang-orang Yahudi untuk diambil dan diserahkan kepada kerajaan Romawi. Di situ banyak orang yang tidak suka dengan Matius karena dipandang bahwa dia menyengsarakan orang-orang ya karena memungut pajak. Nah, tetapi adik-adik, Matius itu adalah menjadi salah satu dari 12 murid Tuhan Yesus. Jadi Tuhan Yesus bertemu dengan Matius lalu mengajak dia menjadi salah satu muridnya, mengikuti dia untuk memberitakan Injil. Nah, itu yang pertama, Matius. Yang kedua adalah kitab Markus. Siapa yang menulis kitab Markus? Ya, bernama Markus. Nah, Markus adalah seorang Yahudi. Dia menjadi seorang pengikut Kristus yang setia. Tetapi dia bukan salah satu dari 12 murid Tuhan ya. Markus ini pernah melayani memberitakan Injil bersama dengan Paulus. Lalu yang ketiga, kitab apa? Lukas. Nah, kitab Lukas ditulis oleh
orang yang bernama Lukas juga. Lukas adalah seorang Yunani, seorang yang berkebangsaan Yunani. Dia adalah seorang tabib atau sekarang dibilangnya dokter ya. Dan dia juga bekerja sebagai sejarawan. Nah, Lukas ini pernah ikut dalam pelayanan oleh Paulus. Jadi Lukas pernah mengikuti Paulus dalam pelayanannya di beberapa negara-negara ya. Nah, dan Paulus mencatat dan mewawancarai orang-orang yang menjadi saksi mata akan adanya Tuhan Yesus dan menuliskan kitab Lukas ini. Dan yang keempat adalah kitab Yohanes, ditulis oleh seorang yang bernama Yohanes juga. Yohanes adalah seorang Yahudi. Nah ya, ia bekerja sebagai nelayan atau penjala ikan. Nah, Yohanes ini adalah salah satu dari 12 murid Tuhan Yesus yang dibawa oleh Tuhan Yesus, diajak untuk bekerja sebagai penjala manusia, atau dengan kata lain menjadi pemberita Injil ya, sebagai penjala manusia untuk ikut menjadi pengikut Yesus Kristus. Nah, tadi kita sudah tahu siapa penulis dari 4 kitab ini, dan sudah tahu tadinya bekerja sebagai apa, orang dari kebangsaan apa. Nah, sekarang kita cari tahu mereka itu menulis kitab-kitab ini untuk siapa dan apa tujuannya ya. Yang pertama, Matius. Kitab Matius ini ditujukan untuk orang-orang Yahudi ya. Matius tadi kan orang Yahudi, dan ini ditujukan untuk orang Yahudi dan juga untuk bangsa-bangsa lain ya. Menulis untuk menunjukkan bahwa Tuhan Yesus itu datang untuk menggenapi janji Allah, menggenapi nubuat Allah dalam perjanjian lama, bahwa Allah mengutus Mesias atau juru selamat untuk menyelamatkan orang-orang Yahudi. Nah, itu tujuan penulisan dari kitab Matius. Yang kedua, kitab Markus. Kitab Markus ini ditujukan untuk orang-orang Yahudi, untuk orang-orang Yunani, dan untuk orang-orang Romawi. Nah, Markus ini ditulis menurut kesaksian orang-orang yang mengetahui tentang Yesus, untuk meyakinkan orang-orang Yahudi, orang-orang Yunani, dan orang-orang Romawi supaya mereka percaya akan Tuhan Yesus Kristus, bahwa Dia adalah penyelamat, bahwa Tuhan itu adalah Allah. Tuhan Yesus itu adalah Allah yang turun ke dunia untuk menyelamatkan manusia. Itu ya tujuan dari penulisan kitab Markus. Yang ketiga, Lukas. Kitab Lukas. Lukas ini menuliskan, ditunjukkan oleh seorang yang bernama Theophilus, tetapi juga ditujukan untuk orang-orang Yunani yang lainnya. Jadi tadi Lukas adalah orang Yunani. Theophilus itulah seorang yang terpandang di Yunani. Jadi ditujukan untuk Theophilus, tetapi juga ditujukan untuk orang-orang Yunani yang lain, ya. Jadi tujuannya adalah mencatat tentang kelahiran, pelayanan Tuhan, tentang kematian Tuhan Yesus di kayu salib, dan tentang kebangkitan Tuhan Yesus. Di situ dicatat secara cermat, secara detail, bagaimana tentang kehidupan Tuhan Yesus Kristus dari lahir sampai matinya, supaya orang-orang di Yunani itu percaya, mengenal akan Tuhan Yesus, apa yang Dia perbuat, supaya mereka percaya. Begitu adik-adik. Itu Lukas yang ketiga tadi ya. Sekarang yang keempat, Yohanes. Yohanes ini menulis kitabnya untuk meyakinkan setiap orang yang berdosa tentang Tuhan Yesus, anak Allah yang turun ke dunia untuk menyelamatkan kita, dan untuk gereja-gerejanya itu ya jemaat-jemaat gereja itu, untuk betapa pentingnya kedatangan Tuhan Yesus ke dunia. Begitu dia. Jadi isinya nih
hampir semua sama dari keempat kitab ini, yaitu isinya tentang Tuhan Yesus. Bagaimana pelayanannya, bagaimana kelahirannya, bagaimana pekerjaan Tuhan di dunia ini, siapa Tuhan Yesus itu, dan apa tujuannya, yaitu satu, untuk menyelamatkan kita semua orang yang berdosa. Tuh. Nah, dari 4 penulis ini ya adik-adik, dua diantaranya adalah saksi mata yang melihat langsung. Yaitu siapa tadi muridnya? Matius dan Yohanes. Nah, Matius dan Yohanes ini adalah 2 murid yang diantara dari 12 murid yang terkenal itu ya, yang dekat sama Tuhan, yang mengikuti Tuhan kurang lebih selama 3 tahun adik-adik. Mengikuti pelayanan Tuhan selama 3 tahun sampai akhirnya Tuhan mati di kayu salib, dan juga mereka melihat sendiri bahwa Tuhan itu bangkit di hari yang ketiga. Jadi mereka adalah saksi mata, orang yang benar-benar melihat Tuhan Yesus pelayanan, Tuhan Yesus melakukan mujizat, bagaimana Tuhan Yesus mati, dikuburkan, tetapi di hari yang ketiga Tuhan Yesus bangkit ya, dengan luka yang ada di tangannya, di perutnya dan di kakinya. 2 orang ini benar-benar melihat secara langsung. Nah, 2 diantaranya memang tidak melihat secara langsung, yaitu Markus dan Lukas, tetapi mereka bertemu dengan orang-orang yang melihat, orang-orang lain yang melihat tentang Tuhan Yesus. Lukas sendiri melihat, mencari bukti-bukti, dicatat dengan cermat. Tuhan Yesus lahirnya di sini, ya. Tuhan Yesus memberi mujizat di sini, ini meninggalnya di sini, dikuburnya di sini, dan bangkit lagi. Itu dicatat dengan cermat. Jadi kitab-kitab ini adalah bukan cerita yang bohong. Kitab-kitab ini adalah cerita yang nyata. Bagaimana Tuhan Yesus itu benar-benar ada, melakukan mujizat, mati, dan akhirnya pada hari ketiga bangkit dari kematian. Jadi begitu luar biasa tentang kisah dari Tuhan Yesus ini adik-adik ya. Nah, dari nama penulis kitab kita sudah mengetahui latar belakangnya, pekerjaannya, pelayanannya, bagaimana mereka mengenal Yesus. Ada satu kesamaan dari orang-orang penulis ini, dari 4 penulis ini, bahwa kesamaannya adalah bahwa mereka ini menulis kitab itu adalah dengan tuntunan daripada Roh Kudus. Jadi mereka menulis itu tidak sembarangan adik-adik. Mereka menulis dengan tuntunan Roh Kudus, diilhamkan oleh Roh Kudus. Jadi apa yang mereka tulis itu sudah tuntunan oleh Allah. Apa yang akan ditulis adalah sudah dituntun oleh Allah, supaya sedemikian mereka bisa menceritakan tentang adanya Tuhan Yesus Kristus. Tetapi memang penulisannya dan kata-katanya itu sesuai dengan kata-kata dari penulis itu sendiri, tetapi isinya itu dituntun, diilhamkan oleh Roh Kudus. Jadi tidak ada yang tertinggal dan tidak ada yang ditambah-tambahi, tidak ada yang dikurang-kurangi. Semuanya adalah kenyataan atau fakta ya adik-adik. Nah, kita akan membaca dari Yohanes pasal 20 ya, adik-adik buka ya. Yohanes pasal 20 ayat 30 dan 31 ya. Sudah ketemu? Yohanes pasal 20 ayat 30 sampai 31. Lo saya bacakan ya. Judulnya adalah maksudnya Injil ini dicatat. Memang masih banyak tanda lain yang dibuat Yesus di depan mata murid-muridnya yang tidak tercatat dalam kitab ini. Tetapi semua yang tercantum di sini telah dicatat, supaya kamu percaya bahwa Yesuslah Mesias, Anak Allah, dan supaya kamu oleh imanmu memperoleh hidup di dalam
Jadi adik-adik, melalui perikop ini, para penulis, khususnya ya, ini Yohanes ya, menegaskan bahwa Yesus adalah Mesias, Juru Selamat, Anak Allah. Dan supaya kita yang sudah membaca kitab ini percaya dalam kehidupan kita, terus-menerus percaya bahwa Yesus adalah Tuhan. Jadi kita memiliki iman. Walaupun kita tidak melihat Yesus secara langsung, tetapi melalui kitab-kitab ini, kita percaya, oh dulu memang ada Tuhan Yesus yang membuat mujizat, yang menebus kita di kayu salib dan bangkit dari kematian di hari yang ketiga dan naik ke sorga, menyiapkan tempat bagi kita, orang-orang yang percaya, untuk diselamatkan, dan nanti akan datang kembali untuk kedua kalinya menghakimi kita semua. Apabila kita percaya, kita akan memperoleh hidup di dalam namanya. Jadi kita akan diselamatkan, kita akan mendapatkan hidup yang kekal. Begitu adik-adik ya. Ini semua ditunjukkan untuk kita manusia ya. Walaupun dulu penulisnya ini memang ditunjukkan oleh orang-orang tertentu, tapi ditujukan juga untuk kita, para orang-orang percaya ya kepada Tuhan. Nah, jadi adik-adik, Loso berharap dengan kita mengerti akan Injil ini, jadi Loso harap kita bisa membaca kitab Injil ini supaya kita benar-benar percaya siapa Tuhan Yesus. Apabila kita ada keraguan-raguan, kita mendengar, wah Tuhan Yesus seperti ini, mungkin dari orang lain, mungkin ada ya, tapi adik-adik kita semua bisa membuka dalam kitab Injil ini, bahwa inilah Tuhanku, inilah Tuhan yang aku percayai, inilah Tuhan yang benar-benar menyelamatkanku. Di dalam namanya kita pasti akan beroleh hidup yang kekal. Oke adik-adik, itu saja yang bisa Losa sampaikan pada hari ini. Untuk ayat hafalannya pada minggu ini masih sama dengan ayat hafalan minggu lalu yang terambil dari Yohanes pasal 1 ayat 1 dan ayat yang kedua. Adik-adik bisa menghafalkannya ya dari Yohanes 1 ayat 1 sampai ayat yang kedua. Saya harap adik-adik bisa menghafalkannya semua. Nah, pada saat ini mari kita bersama-sama kembali kita berdoa menyerahkan setiap firman yang sudah kita dengar. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami bersyukur dan berterima kasih karena melalui firman ini kami percaya. Kami berterima kasih bahwa Tuhan telah mengutus Tuhan Yesus menjadi juru selamat kami. Terima kasih karena telah memberikan kitab Injil ini kepada kami, sehingga kami dapat mengenal, kami dapat mempercayai dan menaati Yesus dalam kehidupan kami. Tolong kami untuk mempercayai Engkau sepenuhnya dan melakukan apa yang firman-Mu katakan kepada kami. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Baik adik-adik, terima kasih sudah mendengarkan firman Tuhan. Sampai jumpa di ibadah sekolah minggu depan. Dadah. Tuhan Yesus memberkati.